Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adhara min gharaib hikmatihi fi syu'uni bariyatihi ma tabassa'at fihi masyahidu ulil albab. Fawaqafat min tilkal masyahidi 'ala al-'ajabil ujab. ظهرت تفاصيل تلك الشؤون على مجملات ما دعت إليه أسرار الكاف والنون وما يعقلها إلا العالمون والخبير بالمعاني نادته أسرار المثاني بنداء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد معاشر الحبائب الكرام معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله yang sama-sama kita cintai kita hormati para habaib kita. Hadir antaranya Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufik bin Syahab, Habib Ali Muhsin Al-Atas, Habib Hasan bin Umar Al-Atas dan habaib lainnya yang kami mohon maaf sebutin satu persatu namanya. Juga satu enam jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama setiap bulan sekali kita mengadakan acara pembacaan Asmaul Husna, berzikir, berwirid, bertasbih, berdoa. Semua yang kita baca dari awal ke akhir mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya bagi kita semuanya, orang tua kita yang telah wafat, yang masih hidup, semoga Allah berikan taufik hidayah dan keridhaan fid din wa dunya wal akhirah. Hadirin sedikit tentang fadilah di mana kita berzikir mengingat kebesaran Allah adalah salah satu anugerah yang besar. Dalam surat Kahfi ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah berfirman mengingatkan kepada kita segenap umat manusia, khususnya junjungan Nabi kita Muhammad SAW diberikan nasihat dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat indah dengan firman Allah, wasbir nafsak, dan jadikan sabar dirimu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang selalu menyeru kepada Tuhannya, selalu memohon kepada Allah. Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, baik mereka orang-orang yang menyeru pada Tuhannya itu di waktu pagi, di waktu petang, di waktu sore, di malam hari. Sabar, kita kumpul-kumpul kayak gini mesti sabar. Karena banyak orang gini-ginian ini enggak sabaran, rasanya mau pulang mulu, ya kan? Tapi di sini disuruh sabar, pahalanya besar ini. Yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan sekali-kali kedua matamu itu kamu palingkan dari orang-orang yang gini-gini, jangan. Jangan sampai kita nggak mau ngelihat orang-orang ini, jangan. Batengin, hadirin, nimbrung di situ. Ya. Dikarenakan apa? Kita kadang-kadang berpaling dari orang-orang gini-gini apa cuma apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Kamu itu cuma pengen melihat perhiasan kehidupan dunia. Dunia ini semu, sebentar ditinggalin semuanya. Tapi yang ini nih, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalah. Yang bakal kekal, yang baik-baik dan paling bagus buat kita jadikan hadirin pahala nanti di akhirat, dan angan-angan harapan kita yang paling besar di sisi Allah ini yang paling bagus. Adapun kekayaan apa semua itu enggak bisa dijadiin harapan nyelamatin kita. Tapi zikir al-baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalah. Makanya disuruh sabar buat gini-gini. Karena banyak orang nggak sabaran gini-gini. Senangnya ngeliat dunia, kekayaan, ngejar keberuntungan duniawi pagi, siang, sore, malam. Jangan. Kalau Allah bilang beda. Suruh sabar bersama orang lain. Pagi, siang, sore, malam suruh sabar. Ya kan? Karena ini keberuntungannya besar. Jangan kamu palingkan kedua mata kita berpaling dari orang soleh-soleh. Wali-wali itu semuanya pada dikir-dikir. Masya Allah, luar biasa. Bahkan kata ulama, untuk zinatul hayatid dunya. Kenapa hadirin? Wala ta'adu ala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau taati orang yang sengaja kami jadikan hatinya mereka itu lalai mengingat Allah. Jangan ditaati. Banyak orang-orang kayak gitu itu karena memang mereka melupakan Allah. Allah jadikan dia lupa sama Allah. Dia melupakan Allah, Allah lupain dia. Ya kan? Dia sendiri enggak mau mengingat Allah, makanya Allah jadikan dianya lupa dari mengingat Allah. Naudzubillah
Kita bersyukur nih, didatangkan sama Allah bisa ngingat Allah. Berarti Allah pengen ngingat kita. Amin ya rabbal alamin. Katanya ulama salihun, ini satu anugerah besar. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Biasanya cuma bisa ngikutin hawa nafsunya gitu. Senang ngikutin nafsunya, ngikutin setannya, ngikutin bujuk rayunya, tipu muslihatnya, naudzubillah, yang ujung-ujungnya membawa penyesalannya dia. Tapi ngikutin Allah sama Rasulnya, ujung-ujungnya membawa kebahagiaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal. Nah, orang-orang kayak gitu itu katanya Allah, wa kana amruhu furuta. Perkaranya mereka hidup dunia amat melampaui batas. Bahkan diceritakan pula dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Abu Hurairah, ya. Perawinya Imam Bukhari dan juga akhrajahu Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini dari Imam Abu Hurairah didapatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi dapat langsung dari Allah, merupakan hadis qudsi. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah katakan, "Man daqarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsi." Siapa orang yang mengingat aku di benak hatinya, saya ingat dia di benak hatiku. Masya Allah. Ente ini sekarang ingat Allah di benak hati kita. Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Wallah, ingat. Itu Allah sebut-sebut. Ini anak ingat terus orang kayak gini. Insyaallah. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ini anugerah besar hadirin. Sampai Allah bilang, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung perasaan hambaku sama saya. Ya kan? Dan wa ana ma'hu hina yadhkuruni. Saya bersama dia saat dia nginget saya. Jadi Allah itu selalu bersama kita saat kita ingat Allah. Kalau kita nggak ingat Allah, Allah nggak ingat kita. Ya kan? Kita jauh dari Allah, Allah jauh dari kita. Dan kita jauh sama Allah, bukan Allah yang rugi, kita yang rugi. Kita dekat sama Allah, bukan Allah yang untung, kita yang untung. Maka kata ulama, kadang-kadang kita dibisik rayu sama setan. Udah percuma lu ngaji, nggak beruntung, Allah nggak usah ngaji deh. Dia bilang, lu maksiat Allah nggak rugi, nggak usah, maksiat aja yang banyak. Ini setan nih. Setan memang benar. Kita maksiat, Allah nggak rugi, benar. Ya kan? Begitu juga kita taat, Allah nggak untung, benar. Tapi bisikannya setan, benernya aja nyesatin kita. Ya kan? Gimana nyesatinnya? Katanya Habib Abdul Haddad, kalau setan ngomong gini, bilang sodakta. Tapi ingat ya setan, emang itu setan loh. Ya kan? Kenapa? Emang setan tuh syatuna, jauh dari rahmatnya Allah. Kamu tuh ngomongnya itu benar, tapi urida bihil batil. Yang kau maksud itu batil. Kenapa? Kau bilang kita ini nggak usah ngaji karena Allah apa? Nggak untung dari ngaji kita. Benar. Tapi kalau saya nggak ngaji, yang rugi saya. Gitu. Ya kan? Tapi kalau saya bilang kau itu maksiat, iya Allah nggak rugi. Tapi kalau saya maksiat, saya yang dapat siksa. Kalau saya ngaji, saya dapat pahala. Berarti kamu itu, apa maksud kamu itu melarang saya berbuat baik? Berarti kau melarang saya mendapatkan pahala insya Allah. Omongin gitu. Ini kalau setan yang godain kita bisikin kayak gitu juga. Tapi emang setan susah sih ya. Kadang-kadang kita cuma bilang benar-benar, akhirnya ngikut. Naudzubillah. In daqarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat sama saya sejengkal, saya mendekat sama dia dira'an segini nih. Dira'. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat sama saya sendiri, saya mendekat sama dia segini. Sehasta aja, apa sedepan, masyaallah. Kan? Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Kalau dia mendekat lari sama saya, datang sama saya dengan jalan, saya mau dekat sama dia dengan berlari. Dari cepatnya Allah mau menaburkan rahmatnya sama kita. Nah, mudah-mudahan kita diampuni semua dosa-dosa kita. Tapi kata ulama memang zikir fadilahnya besar. Tapi ingat Allah ini hadirin. Katanya ulama yang benar adalah mengingat Allah di benak hati kita. Siapa tuh Allah? Tadi itu. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Allah itu selalu, ya kan, ada di setiap zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Yang disembah di setiap tempat. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. Yang disebut lisan-lisan manusia, semua makhluk ini nyebut nama Allah. Cuma kita enggak dengar aja. Ya. Semuanya itu nginget zikir, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu enggak dengar, enggak paham tasbihnya burung-burung itu gimana. Yang tahu Allah. Bahasanya burung cicik-cicik, kelihatan gitu, padahal itu bertasbih. Subhanallah. Makanya orang dulu itu bilang kalau ada orang nembak burung itu ditembak udah pas ukur das enggak kena. Itu saat dia tembak gak kena, dia lagi bertasbih sama Allah. Subhanallah. Subhanallah ya. Di saat ditembak kata guru, dia gak kena, berarti dia lagi bertasbih, gak kena ditembak. Subhanallah. Ya kan?
Nah kalau kita ini mampus mulu kena tembak, berarti kagak bertasbihan udah. Itu burung bayangin itu kata guru-guru kita sampai kayak gitu. Kalau dia nggak ingat Allah bisa kena, subhanallah. Nah disitulah kebesarannya nama-nama Allah menyelamatkan semuanya. Bahkan katanya ulama unasalihun nanti mengingat Allah gimana? Kata ulama unasalihun itu ada penjelasannya. Kalau kita pengen ingat Allah di benak hati kita supaya Allah ingat di benak hatinya. Satu kata ulama, qadal hukama, man arafallaha fa'ata'ahu. Kalau mengingat Allah, kenali di benak hati kita hadirin siapa itu yang tahu itu Allah Tuhan. Yang kata tadi itu al-mawjud fi kulli zaman, al-ma'bud fi kulli makan, al-madhkur bi kulli lisan, al-ma'ruf bil ihsan. Dari segala macam kemuliaannya Allah enggak bisa dihitung taranya kemuliaannya kebesarannya. Kalau kita kenal Allah, fa'ata'ahu, dia mesti taati itu Allah. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang ya kan ngaji masih gini-gini kenal Allah tapi Allah masih dimaksiati, masih didurhakai. Ini belum nyebut Allah, belum kenal benar-benar Allah katanya ulama. Man arafallaha fa'ata'ahu. Ada kalau hukama itu orang yang arif bijaksana, orang yang agilul musid, akalnya waras. Dia kalau tahu Allah nggak berani dia mau maksiat sama Allah, nggak berani. Kayak malaikat yang sudah sujud mulai diciptakan langit sampai berakhirnya bumi semuanya begitu disuruh bangkit dari sujudnya. Apa ucapannya malaikat? Ya Rabb, Rabbana ma abadnaka 'alaika haqqa ibadatik wa la 'arafnaka 'alaika haqqa ma'rifatik. Ya Allah, sebenarnya kami ibadat ini yang dari mulai bumi sampai berakhir sujud ini ya Allah, itu sebenarnya belum apa-apa ya Allah. Ibadat kami sebagaimana Engkau selayaknya Tuhan yang layak diibadati. Enggak pantas sama kalau ibadat cuma segini dibilang gitu. Itu lo kenal Allah kayak gitu. Enggak berani maksiat sekejap mata. Makanya malaikat-malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sekejap mata enggak pernah maksiat dan selalu taat Allah. Suruh sujud, bangkit terus kayak begini sampai yaumul kiamah. Itu pun disuruh bangkit masih ngomong apa? Wala arafnaka 'alaika haqqa ma'rifati ya Allah. Saya ini belum bermakrifat kepada Engkau ya Allah yang selayaknya sebagai Tuhan yang pantas dimakrifati. Belum nih gini semuanya. Nah ini kita baru ngaji dikit udah kalau banyak banget kita ngaji ini dari pagi. Astagfirullahaladzim. Enggak ada kata zikir kita dibanding orang dulu enggak ada sujung kukunya enggak ada apa-apanya kita. Ya kan? Itu loh para orang-orang yang kenal Allah. Dan kalau kenal Allah, fa'ata'ahu, taati itu Allah. Dan kenal Allah juga, Allah banyak firman-Nya ngingetin nama kita. Allah bilang, "Wa man arafa syaitan fa'asah." Orang al-agilul musib yang akalnya waras itu kalau kenal setan, itu yang mesti dimaksiati. Yang namanya setan nyesatin kita, setan ngajak kita ke neraka, setan lagi nggak ada membawa kita senang. Setan itu kalau kita senang, dia nangis. Kalau kita nangis, dia senang. Kurang ajar kan? Ya kan? Pokoknya dia tuh nggak demen kita senang. Kalau kita ini susah, dia senang lah. Kurang ajar nggak? Udah kalau udah kayak gini, katanya Allah dalam Al-Quran, Inna syaitan lakum adu. Setan itu buat kamu itu musuh, ya musuh. Mana musuh aja? Kenal nggak? Yang namanya musuh nyelamatin kita ada nggak? Sebaik-baiknya jahat. Sebaik-baiknya jahat gimana jahatnya tuh? Musuh termasuk setan-setan itu musuh. Terus Allah bilang apa? Fattakhiduhu aduwa. Kalau yang namanya musuh, ya jadiin musuh. Ini orang udah tahu musuh dijadiin teman lagi. Ya kan? Udah tahu musuh dijadiin teman. Akhirnya kita ikut tindak tanduknya setan, perbuatannya setan dan nanti bakal bersama setan di neraka. Naudzubillah. Allah bilang, "Wa man 'arafa syaitan fa'asah." Kalau kenal yang namanya setan dia maksiati. Itu namanya kenal Allah. Ya kan? Jangan taati orang yang sengaja kami lalaikan mengingat kami. Itu setan-setan, ingat setan itu berarti lalai sama Allah. Nah, ya, kalau udah kayak gitu jangan ditaati. Terus katanya ulama, kenal Allah kayak gimana? Wa man arafal haqqa fattaba'ahu. Kalau dia kenal yang namanya kebenaran, ikuti. Kebenaran itu walaupun pahit, inti mesti terima. Yang hak inti mesti terima. Itu hak benar. Nabi bilang keturunanku tuh gak bakal putus sampai lu. Ikutin dia itu yang benar udah. Jangan sekarang udah gak ada Habib lagi di dunia. Ini dari setan semua yang gini-gini. Naudzubillah. Yang kayak gitu-gitu nyimpang dari jalannya Allah semuanya. Dan itu bakal sesat selama-lamanya. Naudzubillah. Kalau udah Nabi yang ngomong pasti benar udah. Arafal hak, yang hak mau pahit terima. Ya kan? Dan itu yang nyelamatin kita. Tapi kalau enggak bakal senang kita. Wa man arafal batila, kalau dia kenal batil, orang kenal batil, fajtanabahu, jauhi. Yang namanya batil, ini jangan deketin. Jadiin teman aja enggak. Mohon maaf ya, ada datang ke rumah. Dulu katanya Habib Abdul Haddad, kalau ada orang ke rumah kita,
orang-orang ini ngomong nggak ada manfaatnya, hal-hal yang sia-sia. Ente jangan bukain. Jangan bukain pintu rumah itu. Sekalipun dia mau ngasih apa, jangan bukain. Kenapa? Sebenarnya dia itu setan yang nyerupain manusia. Bayangin aja. Tapi kalau ada orang datang ke rumah ini walaupun nggak bawa apa, dia datang nasihatin ente. Dia datang ngasih ilmu sama ente, ngasih manfaat sama ente. Bukain pintu. Sekalipun ente capeknya kayak gimana. Karena itu bakal membawa keberuntungan ente ke surga nanti. Jadi orang-orang dulu ya salam aja. Enggak dipikirin duniawi dulu, yang ukhrawi. Makanya doa Nabi apa hadirin? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak ya Allah, dan anugerahkan kepada kami untuk mengikuti itu yang namanya kebenaran itu. Karena banyak orang sekarang kebenaran nggak mau ngikutin, hatinya kotor, nggak mau nerima. Udah nih kitabnya ini, dalilnya ini, tetap bilang, ya iyalah memang kita dikeroyok. Kurang setan kan? Itu setan, udah salah masih tetap bilang benar. Ya kan? Dan tunjukkan ya Allah kepada kami yang namanya batil itu batil, dan anugerahkan kepada kami untuk menjauhi. Di zaman sekarang perlu doa itu harus dibaca itu. Kalau yang batil tunjukin benar-benar batil, lu jelas nih batil, lu tinggalin deh. Nggak usah dengerin omongan siapapun orang yang ngajak kebatilan, tinggalin. Wa man arafa dunya, kalau orang itu yang akalnya waras, kenal tuh dunia, yang ujung-ujungnya mati kita nggak dibawa, yang ujung-ujung banyak tipu muslihat, nggak mau dunianya untuk mazharatul akhirah, katanya farafadha, ente tolak dia walaupun ngajak dunia kayak gimana. Ya kan? Karena itu bakal nyesatin kita. Yang terakhir, wa man arafal akhirah, siapa yang tahu akhirat itu kekal, baik, wal akhiratu khairul laka minal ula. Banyak ayat-ayat Quran menerangkan kebesaran keberuntungan akhirat. Akhirat itu hadirin, kalau dibandingin dunia, la syai', nggak ada apa-apanya. Jangankan gedenya akhirat mau dibandingin kecilnya dunia. Ulama bilang keberuntungan akhirat kecilnya. Sampai Nabi bilang apa hadirin? Cincinnya bidadari itu katanya kalau mau ditukar dunia sama isinya 10 kali dunia itu nggak bisa beli sama cincin itu doang. Bayangin tuh. Dan nanti kita bakal dikasih kalung, gelang, cincin tergantung fi mawadi'il wudu. Tempat wudunya itu sampai di mana? Kalau nanti wudunya sampai sini pas-pasin wajib sampai segitu gelang itu. Kalau ente lebihin segini, ditambahin gelang-gelang segini. Jadi ngincer. Ya kan? Ente gelangnya sampai gini. Itu cincinnya segitu, gimana gelangnya ente mau jual coba? Ente mau jual akhirat ente sama dunia? Ini orang gila, nggak ada warasnya akalnya. Orang yang nggak ada akalnya kalau dia ngejar dunia dibanding akhiratnya. Ya kan? Naudzubillah. Tapi orang akalnya waras, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, ngikutin amal akhirat. Ya kan? Nah katanya ulama, siapa orang yang akalnya waras, yang kenal dari nasihatnya Allah, kenal Allah, wa man arafal akhirah fatalabaha. Kalau dia kenal akhirat, dituntut itu akhirat. Gimana pun perjuangannya dia mesti kejar. Nah mudah-mudahan yang malam yang penuh berkah ini kita kumpul bersama-sama para habaib kita, guru-guru kita, orang tua-tua kita yang sudah merintis Asmaul Husna yang begitu mulia. Mudah-mudahan kita enggak diwafatkan kecuali di jalan mereka semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, banyakkan amal zikir, wirid, tasbih kita, dan jadikan semua tabungan yang kekal abadi. Al-baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Inilah sedikit yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon ditukarkan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.